Tak ada yang berubah pada diri Presiden Prabowo Subianto. Jiwa mudanya tetap membara, meski usianya tak lagi bisa dibilang muda. Pernah mendapat julukan gemoy saat kampanye presiden, lantaran kerap berjoget di hadapan massa. Kini Prabowo masih punya energi serupa setelah 150 hari lebih menjabat sebagai presiden. Pada momen gelar geria atau open house lebaran misalnya, usai menyalami ribuan tamu di Istana Kepresidenan bersama insan pers, Prabowo melakukan velocity, salah satu gerakan yang sedang viral di media sosial. Tak ketinggalan, Prabowo juga mengeluarkan jurus silat yang menjadi andalannya pada masa kampanye. Sikap presiden di hari raya ini seolah menampik narasi miring yang belakangan masif menggambarkan negara dalam kondisi tidak baik-baik saja. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi bertebaran bak jamur di musim hujan. Akibatnya banyak kabar baik dari kerja cerdas pemerintah tidak jernih sampai ke publik, yang membuat sejumlah pihak salah persepsi. Perlu diketahui, misinformasi adalah penyebaran informasi salah oleh orang yang tidak tahu yang disebarkan itu salah. Ini sering terjadi karena ketidaktahuan. Disinformasi adalah penyebaran informasi salah oleh orang yang sadar yang disebarkan itu salah. Sedangkan malinformasi adalah penyebaran informasi benar, namun disampaikan tidak pada tempatnya. Malinformasi juga dikenal sebagai cocokologi atau mengambil kesimpulan dari data yang keliru. Data-data terkait tidak disampaikan agar khalayak dapat kesimpulan sesat. Contoh dari misinformasi misalnya tentang Undang-Undang TNI yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Kendati sudah dipaparkan dan diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan mengembalikan duifungsi TNI seperti era Orde Baru, tetap saja narasi yang beredar kental aroma memecah belah. Gelombang unjuk rasa sebelum Lebaran seperti orkestra kejar tayang untuk menggoyang kredibilitas pemerintah. Padahal Undang-Undang TNI justru sangat tegas mengatur peran TNI aktif yang hanya bisa berkiprah di 14 lembaga yang berkaitan langsung dengan kemampuan personel TNI seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini sangat berbeda dengan Undang-Undang ABRI 1988 yang membuat peran TNI aktif begitu kuat mengakar di pemerintahan, bahkan ada fraksinya di DPR. Begitu juga soal Danantara. Mereka yang tidak ingin negara stabil menghembuskan isu bahwa Danantara berbahaya karena akan dikelola serampangan. Padahal tata kelola Danantara dirancang dengan penuh kehati-hatian dan digawangi para profesional di bidang manajemen dan investasi. Lain lagi tentang informasi mudik yang bisa menjadi contoh terjadinya disinformasi. Disebutkan jumlah pemudik tahun ini anjlok karena kegagalan negara membuat ekonomi lesu. Padahal masa mudik lebaran belum selesai. Angka jumlah pemudik yang digunakan kemungkinan adalah hasil taksiran, bukan realisasi. Bahkan ini contoh malinformasi. Berembus pula narasi yang menyebutkan bahwa rata-rata uang di rekening menurun. Padahal sekarang semakin mudah membuka rekening bank untuk memburu promo. Jumlah rekening meningkat lebih cepat dari jumlah populasi dan harga emas terus naik, jadi pilihan menyimpan kekayaan selain uang. Begitulah, butuh kemampuan tersendiri untuk memilah sumber informasi, tak cuma melahap kabar dari yang kontra pemerintah. Itulah sebabnya pesan Pramudia Anantatur agaknya perlu diterapkan agar tidak sesat nalar. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Men of our time.